Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan barokah. Lahumul fadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita lanjutkan anak-anak materi akidah akhlak. Yang ketiga, mengantarkan rizki pada orang lain. Ini ceritanya. Allah itu ketika memberikan rizki itu membagi ke dalam beberapa tingkatan. Disenggawi rizki ke Gusti Allah. Lah Gusti Allah mencari orang yang menyampaikan rizki. Kepada siapa? Kepada penerima rizki. Kowe mbok gawe nyanggone bos. Entuk bayaran. Nek wong iso ngrenungno secara ketauhidan, secara agama Islam, asline duit sing mbok tampa, opah sing mbok tampani iku asale saka Gusti Allah, bukan pada bosmu. Nek kowe terima kasih kepada bos, salah. Dalam tauhid kamu itu salah, sangat berbahaya. Bisa-bisa kamu menjadi kufur. Sebab apa? Sebab kamu percaya bahwa bosmu itu bisa menjamin hidup. Caranya gimana? Kamu bersyukur pertama, terima kasih kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Itu. Maka di dalam kaitannya dengan itu, kalian di dalam rangka untuk mencari rizki apapun harus bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Itu anak-anak. Selanjutnya, Al-Hasib. Al-Hasib secara etimologi berasal dari kata hasiba dengan 3 huruf ha, sin, dan ba. Dalam bahasa Arab artinya menghitung, mencukupkan, atau kata lain bantal kecil. Bisa juga atau penyakit yang menimpa kulit sehingga kulit menjadi putih. Itu al-hasib. Hanya saja makna ketiga dan keempat dari kata al-hasib tidak mungkin dikaitkan dengan Asmaul Husna Allah al-hasib. Maka dalam Al-Quran kata al-hasib disebut 4 kali. 4 kali. 3 terkait dengan Allah dan 1 terkait dengan manusia. 2 ayat yang terkait dengan asma Allah diartikan Allah zat yang memberi kecukupan. Di antaranya ayat wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Kalau sudah demikian, maka orang atau kita sebagai manusia oleh Al-Ghazali diartikan sebagai rizki, mencukupkan rizki. Rizki. Menurut Al-Ghazali, rizki yang diberikan Allah itu kepada bayi sesungguhnya karena al-hasibnya Allah, Allah lah yang mencukupi kebutuhan bayi. Caranya dengan menciptakan ibu yang menyusui, air susunya dan insting serta keinginan untuk menyusui. Ini loh maksudnya. Kalau kamu ingin melihat bahwa Allah zat al-hasib, deloklah bayi lahir. Ibu yang sebelum anaknya lahir itu asinya belum keluar. Jadi saya yang matang itu ibuku belum keluar asinya. Setelah kamu keluar perocot yang dunia, Allah tiba-tiba asinya diberikan Allah lewat ibu kamu, lalu kamu minum. Bahkan saking kelas asih Gusti Allah, tetesan air susu ibu yang pertama itu oleh Allah berupa antivirus, kekebalan imun anak-anak. Jadi tetesan
Asine ibu sing pertama keluar itu imun, antivirus. Diberi kekuatan Allah, kamu terhindar dari kesulitan. Bayi di rumah, mana bayi ku tiba dewe, jarang mati, jarang kok nanti terus ciri enggak. Nah, bayi ku tiba dewe, kurang tiba no. Itu juga malaikat, selamat. Karena apa? Dia diberi imun oleh Allah, kekuatan. Nah, ibu yang menyusui kamu itu menunjukkan Allah menyiapkan rezekinya sebelum anak itu lahir, sehingga anak lahir bisa minum susune ibu. Maka al-hasib dapat diartikan juga dengan menghitung. Nah, al-hasib juga bisa diartikan menghitung. Bagaimana maksudnya? Maksudnya bahwa Allah zat yang maha menghitung, maka Allah zat yang melakukan perhitungan. Kapan? Besok as-sa'ah yaumil qiyamah. Semua perbuatan manusia di bumi akan dimintai pertanggungjawaban yaumil hisab, dihitung. Karena apa? Allah zat yang menghitung. Nah, untuk itu maka apa teladan yang dapat kita ambil dari Allah zat yang al-hasib? Satu, tenang dan tentrem bersama dengan Allah. Ini kadang-kadang kamu perlu berpikir, kamu perlu berenung. Kowe nek salat ngono ku bar salat atimu seneng apa susah? Wong salatmu ya cepet ra mekakat. Nek salatmu kowe bar salat wis salam, kowe istighfar, donga Gusti Allah, atimu tenang, mongko salatmu iku nyebabno apa? Kamu dicintai oleh Allah, Allah bersama kamu. Iso apa? Iso tenang. Ini kan? Tapi nek wong salat kok aja kurang ajar, sering fitnah, sering berkelahi, sering bolos, keluyuran, berarti salatnya belum khusyuk, belum betul-betul dihayati. Akhirnya apa? Salat hanya kamu jadikan sebagai kewajiban. Yang penting aku salat. Soal aku ditampa dae ora urusan iku yang salah. As-salatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Kudune wong sing ahli salat dia terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Ahli salat kok sering berbuat bejat, ya itu berarti salatnya enggak tetes. Ingat itu. Perhatikan di teladannya apa? Tenang dan tentram bersama dengan Allah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalilnya di Al-Qur'an surah Al-Imran. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allah melindungi. Kenapa? Allah bersama kita. Berarti gak susah. Alah, fikir mati lah gopo-gopo bakale. Gak susah anak-anak. Gak susah. Aja sedih karena gak duit duit. Duit gelem kerja ya untuk duit. Yang kedua, melakukan amal soleh semata-mata karena Allah. Niat. Iling. Sebagai muslim harus berangkat dan wajib hukumnya niat. Bab sing dinilai oleh Allah itu niat. Innamal a'malu bin niat. Nek kowe niatmu krana Allah, kamu diterima segala amal ibadah kita. Tapi kok niatmu krana makhluk, kamu akan dibenci oleh Allah dan justru kamu akan masuk neraka. Sebab apa? Akan menjurus kepada kemusyrikan. Maka niat itu penting. Di mana kalau tak niat? Di hati. Nek sholat, kita sholat ketika takbiratul ihram, dahulukan niatmu dalam hati. Terus ucapkan Allahu Akbar. Niat sih, netes baru takbiratul ihram. Maka disunahkan mengucapkan lisan sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati
adaan li ta'ala itu sunnah. Itu kesunatan. Artinya apa? Bagi orang-orang Ahlus Sunnah ya dimanfaatkan. Tapi dalam hukumnya niat itu adalah rukun yang pertama. Lanjut. Yang kedua, melakukan amal soleh karena Allah sudah. Yang ketiga, melakukan introspeksi diri secara terus-menerus, muhasabah. Menungso iku kedokoan sifat lemah, kedokoan sifat salah. Ora lepas saka salah. Al insanu makhluk khata' wa nisyan. Mana menungso salah, makanya manusia diwajibkan untuk selalu bermuhasabah, introspeksi, meneliti diri sendiri. Apakah apa yang saya lakukan itu sudah benar menurut syariat Islam? Apa belum? Kalau belum, harus dilakukan yang benar. Ya. Dengan kita selalu hidup kita muhasabah, meneliti sendiri, maka kita terhindar dari sifat-sifat yang dibenci Allah. Apa contohnya? Fitnah, ya kan? Riya, ujub, ya kan? Karena apa? Karena hidup kita asik hanya meneliti diri sendiri sehingga gak sempat meneliti orang lain. Itu anak-anak. Lanjut sekarang Al-Hadi. Asmaul Husna yang Al-Hadi. Asmaul Husna Al-Hadi, lihat pengertian secara etimologi. Al-Hadi itu diambil kata hadaya. Hadaya. Maksudnya apa? Yang pertama diartikan tongkat bagi orang-orang tertentu. Misalkan orang buta itu butuhkan al-hadi, tongkat. Untuk apa tongkat itu? Untuk petunjuk, untuk kaki. Jadi orang buta itu tongkat gantine kaki. Maka diartikan al-hadi. Selain itu al-hadi juga dapat berarti menyampaikan dengan lemah lembut. Nah ini, Allah zat yang menyampaikan dengan cara lemah lembut. Maka ketika Allah menyampaikan bahwa sesuatu itu oleh Allah dengan cara lemah lembut, maka terlahir istilah hadiah. Hadiah. Karena hadiah biasanya disampaikan dengan kelembutan, dengan bentuk simpatik seseorang. Nah, di dalam Al-Quran kata hadi yang disertai dengan alif dan lam tidak ada. Kata al-hadi tanpa alif dan lam sebanyak 3 kali. Hanya dalam firman Allah di Quran surah Al-Hajj ayat 54. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Petunjuk. Jadi al-hadi dalam arti di dalam kaitannya dengan zat Allah adalah bahwa Allah zat yang maha memberi petunjuk kepada manusia. Nah, apa yang dapat kita teladani dengan Allah bersifat al-hadi? Yang pertama, yakini bahwa petunjuk Allah banyak sekali. Jadi Allah banyak sekali anak-anak. Bisa lewat para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan wahyu. Itu petunjuk kepada kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Lewat alam, kejadian-kejadian di muka bumi, tanah longsor, gunung meletus,
COVID-19 itu petunjuk. Untuk apa? Bahwa Allah lah yang mengatur segala hal ciptaan. Maka dari itu bisa juga petunjuk yang baik. Contohnya apa? Hidayah. Kita diberi hidayah oleh Allah. Ono nang kalane awakmu ku nedong Allah kasih hidayahku sregep ibadah. Dalah itu satu gampang seneng banget. Tapi kadang-kadang rasa-rasa jam ini. Ini petunjuk Allah itu hidayah. Gak semua orang mendapat petunjuk dan Allah lah yang berhak merubah seseorang dengan hidayah. Yang kedua, meyakini bahwa agama merupakan petunjuk atau hidayah tertinggi. Betul. Yang ketiga, memberikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Kalau kita membantu orang lain, jangan berharap ingin mendapat pujian. Sebab itu kamu terkena penyakit yang namanya apa? Nek yang hati kue merasa paling bisa memberi, namanya ujub. Hati merasa, wah sopo aku, ujub. Nek ku mecat yang mulut supaya dihargai orang lain, mendapat pujian, namanya rio. Wong sing duwe penyakit rio iku oleh Allah diibaratkan dalam Al-Qur'an batu yang besar dilapisi oleh tanah, turun hujan, akhirnya air itu menghilangkan tanah, tinggal batunya. Seberapapun amal kebaikan kalian, jika sudah ada benih riak di dalamnya, maka amal-amal perbuatan kamu akan hilang, gak ada manfaatnya. Itu anak-anak hal-hal yang harus kita teladani, Dari ada al-hadi. Lanjut. Al-khaliq. Urut dhewe lho nang. Padha Mas aku nganggo buku sini tapi urutannya enggak sesuai dengan LKS. Al-khaliq secara etimologi berarti kata khaliq atau khalaqa, artinya mengukur atau menghapus. Kemudian berkembang makna ini menjadi menciptakan dari tiada. Nama ciptaan itu dari tiada. Menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa contoh terlebih dahulu, mengatur dan membuat. Maka kata al-khaliq ditemukan 8 kali dalam Al-Quran, merujuk kepada Allah. Sementara al-khaliq dengan bentuknya terulang ada 150 kali. Artinya dari sekian banyak itu al-khaliq adalah berkaitan dengan zat Allah. Menurut Al-Ghazali, meskipun kata al-khaliq sama dengan al-bari, kaitkan biasanya al-bari, yang berarti pencipta, tapi keduanya memiliki masing-masing berbeda. Kalau al-khaliq berarti Allah mewujudkan sesuatu dengan ukuran yang ditetapkan. Bentuknya jelas. Iki manusia bentuknya ini, desainnya ini jelas. Ukurannya jelas. Sementara al-bari, Allah mewujudkan sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Maka akan berkaitan yang ketiga, ada al-khaliq, ya kan? Ada al-bari, yang ketiga adalah al-musawwir. Nah, terkait ini saling berdempetan, artinya zat yang memberi rupa. Itu adalah pengertian al-khaliq. Apa yang dapat diteladani dari Allah? Zat yang al-khaliq atau zat yang menciptakan
Yang pertama adalah menciptakan hal yang baru dan inovatif. Ya. Kamu sebagai umat Islam di Allah potensi akal itu guna belajar. Belajar ilmu pengetahuan maka akan tumbuh seorang ilmuwan yang salah satu keberhasilannya menciptakan teknologi. Kalau saya mengajar dibantu oleh bapak-bapak IT ini, beliau mempunyai keahlian, mempunyai inovasi, apalagi menciptakan berbagai teknologi. Maka Islam mengajarkan kita selalu membuat sesuatu yang baru, penemuan-penemuan itu, yang dimana ujung-ujungnya nanti akan menyadarkan kita bahwa semua yang kita inovasi, ciptakan, penemuan-penemuan itu hakikatnya adalah bersumber kepada Zat Allah yang Maha Mencipta. Yang kedua, meyakini bahwa Allah pencipta hakiki. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan selain ciptaan Allah. Contoh langit. Langit itu kalau tiangnya orang tiba-tiba. Coba di gedung gue. Rambungnya fondasi tiang ambruk. Gak mungkin. Tapi Allah cipta langit tanpa fondasi, tanpa tiang. Karena Allah zat yang menciptakan. Sudah. Ya sudah. Kita cukupkan sampai di sini. Sementara yang bisa saya sampaikan, sekali lagi ini materi tentu nggak urut dengan yang di buku kamu LKS. Tugas kamu mempelajari, lalu mengerjakan soal-soal latihan. Semoga dalam ulangan mid maupun semester kalian bisa menjawabnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat dan berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.